Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Shalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi robba wa bil islami dina bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidna ilma warihuna fahma amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna istinabah. Oke, baik, teman-temanku semuanya yang saya hormati, kembali lagi channel saya ini, yaitu channel dalam rangka menambah wawasan, dalam menambah keilmuan. Hari ini kita ketemu salah satu tokoh asal Andalusia. Kalau kemarin beberapa pertemuan dalam diskusi kita hanya di Baghdad, terutama di Timur Tengah, hari ini kita mencoba lari ke Eropa. Jadi kita bertemu seorang cendekiawan namanya itu Ibnu Hazm. Jadi nama lengkap beliau itu Ali bin Ahmad bin Said Ibnu Hazm al-Andalusi. Beliau itu lahir pada tahun 384. Nanti beliau itu meninggalnya 456 Hijriah. Jadi di usia-usia yang agak panjang itu, nanti pun juga beliau karyanya itu banyak. Bahkan ceritanya itu karyanya beliau jumlahnya itu ada 400 jilid. Bahkan itu juga ada yang hilang, tidak ditemukan. Bahkan ada juga karyanya beliau yang jumlahnya 400 itu, ada orang-orang yang itu fanatik yang menganggap isi dari karyanya Ibnu Hazm itu keluar dari mainstream atau keluar dari ajaran Islam. Nah, orang-orang yang menganggap ini itu mengambil karya pokoknya Ibnu Hazm lalu itu dibakar. Nah, walaupun demikian kita sampai hari ini pun masih juga menemukan di antara karya-karyanya beliau ini termasuk adalah kitab Tauq Al-Hamamah. Jadi ini adalah salah satu karyanya beliau yang dikarang oleh beliau pada usia 34 tahun. Walaupun demikian nanti kalau lihat karirnya beliau itu agak panjang. Jadi memang sejak kecil beliau itu kan berada di lingkungan orang-orang terpelajar atau orang-orang terhormat. Karena memang ayahnya sendiri yang namanya Abu Said itu kan orang-orang kaya, karena punya kedudukan istimewa di lingkungan istana. Jadi nanti belakangan juga ayahnya ini pun juga diangkat sebagai menteri atau sebagai wazir di masanya Abu Mansur, jadi Umawi II. Jadi Islam yang ada di timur ya nanti pun juga merambat sampai ke Andalusia atau hari ini yang kita kenal Eropa, yang mungkin kita kenal mayoritas di sana itu Kristen. Dulu itu di Andalusia atau hari ini Eropa, dulu di sana itu mayoritas itu Islam. Nah, termasuk yang melahirkan cendekiawan Muslim besar Ibnu Hazm ini. Nah, beliau ini berada di lingkungan orang-orang terhormat, otomatis pendidikannya beliau ini terjamin, khusus punya guru privat macam-macam saat itu. Dan juga waktu umur 18 tahun itu, beliau itu benar-benar mulai mengalami musibah yang itu berturut-turut. Jadi yang mulanya hidupnya itu enak, apa-apa kecukupan, apa-apa itu ada, tiba-tiba itu mendapatkan musibah. Jadi memang pada tahun itu, di usianya beliau 18 tahun itu, terutama akhir abad 4 Hijriah, orang-orang barbar. Jadi orang barbar ini orang yang memang secara tidak langsung itu musuhnya Islam. Jadi itu mengepung terutama itu Cordoba. Nah, termasuk
itu adalah menyerang kerajaan Almeria. Ya. Nah, sedangkan ayahnya Ibnu Hazm ini saat itu menjabat di istana itu. Nah, karena kondisi politik itu tidak stabil, akhirnya Ibnu Hazm dan termasuk keluarganya itu dari situ baru pindah-pindah kota. Nah, termasuk Ibnu Hazm juga. Nah, tidak lama kemudian saat pindah-pindah dari satu kota ke kota yang lain itu, kakaknya yang menjadi teman baiknya sekaligus menjadi teman belajarnya itu meninggal karena penyakit. Nah, beberapa tahun kemudian disusul ayahnya meninggal. Tapi yang membuat sedihnya Ibnu Hazm itu istri tercintanya, ya, yang itu menjadi pujaan hatinya mungkin, itu pun juga meninggal. Nah, jadi banyak cerita, baik itu masa kecilnya, masa era dewasanya. Tapi walaupun demikian, beliau ini dalam kisahnya umur 35 tahun, beliau itu memutuskan untuk berhenti dalam dunia politik. Nah, walaupun dalam pengembaraan itu, beliau itu pulang lagi ke Cordoba dan diangkat oleh Abdurrahman Ibnu Hisham, itu diangkat menjadi menteri. Nah, mungkin ceritanya 3 tahun atau 2 tahun itu, jabatan kementeriannya itu malah dilepaskan oleh Ibnu Hazm ini, dan beliau itu lebih fokus untuk mendalami ilmu dan berkarya dan menulis. Nah, ini uniknya cendekiawan itu seperti itu. Jadi lebih mementingkan keilmuan daripada jabatan-jabatan negara. Nah, walaupun demikian, beliau ini terkenal sebagai orang ahli hukum dan terkenal juga sebagai sastrawan, termasuk kitab yang kita kaji malam ini. Dan beliau pun juga seorang ahli teolog, seorang filosof, bahkan seorang matematikawan kalau nggak salah. Nah, dalam perihal sastrawan ini kelihatan sekali di tulisannya Tuq al-Hamamah ini. Jadi kalau teman-teman itu membaca kitab ini, itu sudah ditranslate ke dalam bahasa asing, baik itu bahasa Eropa, termasuk itu adalah sudah ditranslate di bahasa Indonesia. Nah, teman-teman boleh mengejarnya atau boleh mencarinya. Bahkan beliau ini nanti waktu beliau itu memutuskan untuk pensiun, beliau itu hanya mensibukkan dirinya, ya kan? Maka nggak salah beliau ini orang produktif, tidak sibuk hanya mengajar, tapi juga beliau itu sibuk juga dengan menulis. Tadi yang saya sebutkan ceritanya itu, kitabnya atau karyanya itu hampir 400 jilid. Dan itu sungguh sungguh hebat pada masanya. Bahkan orang-orang Eropa atau Andalusia zaman itu menganggap Ibnu Hazm ini, karena memang keilmuannya itu juga sangat banyak didalami oleh beliau, bahkan beliau ini dijuluki sebagai ensiklopedis. Jadi ensiklopedis kan ilmu yang sifatnya itu universal, tidak hanya satu bidang, melainkan banyak bidang. Nah, oke, hari ini kita mencoba fokus di salah satu kitabnya, yang judulnya itu Tuq al-Hamamah. Oke, coba kita lihat apa saja isi yang ada di dalam bukunya itu. Jadi pertama, kalau teman-teman membaca kitabnya itu atau bukunya itu, di awal beliau itu mengutip salah seorang sufi besar asal Andalusia, namanya itu Ibnu Arabi. Nah, Ibnu Arabi itu mengatakan, dari cinta kita berasal, dan atas nama cinta dia menciptakan kita. Jadi adanya kita sebagai manusia yang diciptakan oleh Allah yang ada di dunia ini, ya, sesungguhnya kita itu berasal dari cinta. Bahkan tidak hanya manusia, seluruh kehidupan, tumbuhan, ya, segala isi yang ada di dunia itu berasal dari sumber yang satu, yaitu sumbernya itu adalah cinta. Ya, artinya kalau itu sumbernya dari cinta atau berasal dari cinta, otomatis yang lahir dari cinta itu adalah sesuatu yang indah, yang baik, ya kan, yang mengagumkan, ya kan.
Maksudnya apa? Tidak ada kejelekan, kebohongan, keburukan yang ada di dalam cinta. Cinta kan yang keluar dari sesuatu yang sifatnya cinta itu kan yang baik-baik, yang indah-indah. Karena Allah sendiri itu adalah yang maha kasih sayang, yang maha rahmah, ya kan? Yang maha adil, yang maha bijaksana. Sedangkan Allah menciptakan manusia atau kita itu berasal dari Allah, yang itu asalnya itu adalah dari ruh Allah, mungkin itu adalah ruh cinta. Nah, dan atas nama cinta dia menciptakan kita. Nah, seperti yang saya ucapkan tadi, kita itu ada, itu bukan dari sesuatu yang lain, bukan dari atas nama yang lain, bukan atas nama apa namanya misalkan itu enggak, tapi atas nama cinta kita itu ada, ya kan? Jadi Allah itu punya rasa cinta dengan sesuatu. Dari rasa cintanya itu Allah itu menciptakan sesuatu itu, yaitu adalah atas nama cinta, ya kan? Sehingga dia itu menciptakan seluruh ciptaannya. Jadi kalau itu atas nama cinta dan berasal cinta, itu kan sesuatu yang megah, sesuatu yang eksotis. Nah, karena tujuan cinta kita mendatanginya, dan demi cinta pula kita menghadapnya. Jadi ketika Allah sudah menciptakan kita berasal dari cinta dan atas nama cinta, kita itu tidak boleh berhenti, ya kan? Tidak hanya boleh berhenti di dunia, menikmati dunia, menikmati keindahan dunia, kita nggak boleh berhenti di situ. Tapi pun kita harus kembali kepada Allah, ya kan? Kita punya tujuan, punya harapan, ya kan? Ingin kembali, ya kan? Tujuan itu seharusnya tujuannya adalah untuk mencintai, ya kan? Kalau kita itu mencintai Allah saat di dunia, itu sebenarnya secara tidak langsung kita itu mencintai seluruh ciptaannya Allah yang ada di dunia ini, ya kan? Kalau kita mengaku mencintai Allah, ya kan, tapi kok kita punya rasa punya rasa benci dengan manusia yang lain, atau benci dengan satu manusia, artinya pengakuan kita mencintai Allah itu palsu, ya kan? Karena hakikatnya Allah sendiri sejak awal itu menciptakan seluruh ciptaannya itu berasal dari cinta. Artinya seluruh dia yang ada di dunia ini layak untuk kita cintai, ya kan? Tidak hanya mencintai golongannya saja, tidak hanya mencintai seagamanya saja, tidak hanya mencintai partainya saja. Karena apa? Dunia ini ada itu berasal dari cinta, dan itu diciptakan oleh Allah atas nama cinta. Dan artinya secara logikanya seluruh yang ada di dunia ini patut untuk kita cintai, ya kan? Kalau kita mengakui mencintai Allah, kita pun juga harus mencintai apapun yang itu menjadi miliknya Allah, ya kan? Sedangkan alam semesta ini adalah miliknya Allah, dan demi cinta pula kita menghadapnya, ya kan? Kalau kita itu sudah mencintai waktu di dunia, kita harus menghadapnya atau sowan kepada Allah, membawa cintanya atau membawa cinta kita yang itu dari sumbernya dari Allah, kemudian masuk ke dalam jiwa kita, kemudian pulang lagi kepada Allah. Jadi kalau kita gambarkan dawuhnya Ibnu Arabi ini, sebenarnya itu dari atas turun ke bawah, ya kan? Kemudian itu kembali lagi ke atas. Makanya ada istilah ilaihi rojiun, ya kan? Dari Allah harus kembali lagi ke Allah. Nah, Ibnu Hazm pun juga mengatakan bahwa cinta yang lama bersemayam di dalam dada akhirnya keluar juga dari sangkarnya, ya. Jadi tempatnya cinta itu bukan ada di pikiran, bukan ada di mata, melainkan cinta itu ada, itu bersemayam di dalam dada, ya kan? Tapi jangan salah, ketika orang jatuh cinta, orang yang jatuh cinta itu tidak boleh menolaknya. Misalkan
Kalau teman-teman itu merasakan dan mencermati, kenapa kok saya jatuh cinta sama dia ya? Padahal cantik pun juga enggak juga, ya kan? Dia pun juga biasa-biasa saja. Loh, kenapa kok saya bisa jatuh cinta sama dia? Ya kan? Kadang pula ada cerita itu yang dari pengalaman saya, bukan saya tapi dari teman-teman. Ada loh orang yang itu mencintai seseorang, ya kan, padahal orang yang dicintai itu sudah miliknya orang lain, ya kan, itu kan ada. Artinya kita itu tidak boleh kita itu tidak tidak punya hak untuk mencintai orang ini dan orang ini, karena itu sifatnya itu adalah fitrah, ya kan. Cinta itu kan kebebasan, kita boleh mencintai siapa saja, ya kan. Tapi ya, kalau kita aktualisasikan dengan cara yang salah, cinta yang mulanya itu agung, yang sumbernya dari Allah, itu kan menjadi sesuatu yang sifatnya itu negatif, ya kan. Kendati demikian, kalau orang itu sudah mencintai, orang itu tidak punya daya untuk mengendalikan cintanya itu. Walaupun disembunyikan, mulai dari tatapan matanya, ekspresinya, ya kan, suatu saat cinta yang itu bersemayam itu pasti akan keluar juga dari sangkarnya, ya kan. Jadi penyakit yang paling tidak bisa ditahan sebenarnya itu adalah penyakit cinta, ya kan. Tapi kalau kita itu mampu mendayagunakan secara baik, ya kan, pasti kita akan menikmati indahnya saat kita itu mencintai, ya kan. Nah, artinya bahwa kalau teman-teman atau kita semuanya sedang mencintai, ya kan, kita itu tidak punya daya untuk menghentikan cinta itu. Biarkan cinta itu terbang, biarkan cinta itu mengalir sesuai apa adanya. Karena apa? Bahan dan sumber dari cinta itu adalah kebaikan, ya kan. Sampean atau Anda jatuh cinta, terserah, itu gak ada soal. Nah, tapi ingatlah bahwa saat kita jatuh cinta, kita itu akan menjadi orang yang baik, ya kan. Makanya biarkan cinta itu terbang, biarkan cinta itu menuju sasarannya atau menuju sesuatu yang itu dicintainya. Nah, itu mungkin yang diistilahkan oleh Ibnu Hazm al-Andalusi. Nah, di bab pertama itu Ibnu Hazm itu mencoba menguraikan terlebih dahulu. Banyak orang berbicara tentang cinta, ya kan, tapi sebenarnya cinta itu apa sih, ya kan. Mungkin kita anak muda hari ini sore ngomong cinta, pertanyaannya, kita itu sudah tahu belum apa itu cinta, ya kan. Saya tuh sering dengar teman-teman atau orang yang sudah berhubungan dengan pasangannya, mungkin misalkan saya tanya, cinta itu apa sih? Kadang mereka pun juga masih bingung, ya, masih sulit untuk menjawabnya. Nah, ini pentingnya kita belajar konsep cinta dalam pandangannya Ibnu Hazm. Jadi dalam buku itu, dalam kitabnya menegaskan bahwa cinta itu tidak dimusuhi oleh agama. Bahkan tidak hanya agama Islam, agama Buddha, agama Yahudi, agama Kristen itu malah menganjurkan umatnya atau pemeluknya, menganjurkan untuk ayo kita jatuh cinta, ya kan. Termasuk kan ajarannya Nabi Isa Al-Masih, ya kan. Kalau kita cermat, ajarannya orang Kristen basicnya itu adalah ihsan, sedangkan puncaknya ihsan itu adalah mencintai. Gambarannya kan waktu Nabi Isa itu ditampar di pipi kanannya, beliau itu tidak membalas, tidak ada dendam, tidak ada sakit hati, enggak, melainkan apa? Beliau itu memberikan pipi kirinya, kalau engkau mau tamparlah lagi pipi kiriku. Ini kan menunjukkan orang yang jatuh cinta, ya kan, itu tidak memikirkan orang lain, tidak ada dendam, tidak ada penyakit di dalam jiwanya. Makanya nggak salah, agama atau setiap agama itu tidak memusuhi nama yang namanya itu cinta, ya kan. Coba misalkan teman-teman cek agama mana yang itu memusuhi cinta.
Kalau ada agama yang itu melarang umatnya untuk mencintai, artinya agama itu adalah agama yang rusak, ya kan? Mungkin agama samawi atau agama apa. Nah, itu perlu kita pertanyakan. Dan tidak dilarang syariatnya. Al-Qur'an pun, ya kan? Itu kan banyak sekali kandungan isinya yang itu adalah saling berhubungan yang baik, ya kan? Bersosial yang baik. Kalau teman-teman itu cermat, berhubungan yang paling agung, yang paling baik, puncaknya dalam berhubungan itu kan hubungan cinta. Coba teman-teman bayangkan, hubungan atas dasar cinta dimanapun itu kan relasinya adalah relasi agung, tanpa ada pamrih, tanpa ada ikatan eksploitasi, tidak ada ikatan saling merendahkan dan lain sebagainya, itu nggak ada. Nah, jadi Ibnu Hazm itu menegaskan cinta itu tidak dimusuhi oleh agama, dan di Al-Quran, di syariat manapun, ya, syariatnya Nabi Musa, syariatnya Nabi Isa, itu tidak ada larangan untuk mencintai, karena tadi di awal sumbernya cinta itu adalah dari Allah. Nah, kapan Nabi Muhammad SAW itu mengharamkan cinta? Dan apakah ia menghina umatnya yang jatuh cinta? Nah, ini kan hubungannya dengan yang tadi. Jadi Nabi Muhammad sendiri itu tidak mengharamkan, artinya itu menghalalkan umatnya untuk saling mencintai, untuk saling menghormati, ya kan? Bahkan beliau itu sangat mengagungkan, ya kan, antitesanya menghina kan mengagungkan umatnya ketika umatnya itu bisa jatuh cinta. Tidak hanya jatuh cinta pada keluarganya, tidak hanya jatuh cinta pada pacarnya, ya kan, tapi yang paling agung, ya, orang yang mencintai itu yang paling agung adalah tidak ada fanatisme di dalam mencintai, ya kan. Biasanya hari ini kan cinta itu sifatnya fanatisme, mencintai satu orang yang dicintainya, tapi orang lain itu tidak dicintainya. Contoh kecil kayak hubungan anak muda pacaran, itu lebih mencintai perempuan yang dicintainya, ya kan, sehingga mengingkari orang yang lain. Jadi kebaikan-kebaikan yang ada di dalam dirinya itu hanya untuk satu orang, ya kan, hanya untuk pacarnya itu. Coba kalau kebaikan yang keluar dalam diri kita peruntukkan kepada pacar kita, kalau kita bisa mengoptimalkan kebaikan yang keluar dalam diri kita ini untuk semua orang, itu kan nilainya jauh lebih universal, nilainya jauh lebih agung. Karena kebaikan yang untuk satu orang itu sifatnya itu kecil daripada kebaikan yang itu bisa diberikan kepada semua orang. Otomatis nilainya itu jauh lebih besar, ya kan. Nah, itu simpelnya kayak begitu. Kemudian cinta itu mula-mula itu adalah permainan, lama-lama adalah kesungguhan. Oh, jangan salah, beliau Ibnu Hazm ini termasuk seorang cendekiawan yang itu tidak meyakini atau menolak adanya cinta pertama, karena cinta itu harus dibangun, ya kan, karena cinta itu dari Allah, cinta itu harus dibangun, ya, yang di situ digambarkan, bolehlah kita awalnya itu permainan dulu, canda-candaan dulu, ya kan, atau berteman dulu, berteman yang intens dan lain sebagainya. Tapi ketika sudah membangun relasi yang baik atau persahabatan itu, kalau dalam bahasa anak muda hari ini, lama-lama itu akan tumbuh rasa, akan tumbuh suatu sifat atau ahwal yang disebut itu zauq, ya. Artinya ketika ada kecandaan atau canda tawa dan lain sebagainya, kalau itu sudah ditanamkan dan intens, ya, nanti di situ itu ada rasa kesungguhan. Nah, jadi rasa yang mulanya itu hanya peristiwa biasa-biasa aja, belakangan itu sudah menjadi peristiwa yang luar biasa. Rasanya ada kesungguhan untuk ingin bersamanya.
Coba teman-teman bayangkan, kalau punya teman ya sudah lama berkumpul, kalau teman-teman kita mungkin yang satu itu nggak pulang, kita kan selalu menanyakan, ya kan? Ya kan, apa, kita punya teman lama setiap hari berkumpul, tiba-tiba itu hari tertentu teman kita itu nggak ada, kita kan pasti menanyakan, ya kan? Nah, ibaratnya seperti itu. Dan cinta itu memiliki makna kian dalam, indah dan agung. Jadi makna paling terdalam, kalau kita itu berpikir, makna paling terdalam di dunia ini itu adalah cinta itu sendiri. Karena cinta itu hakikatnya itu indah dan agung, ya kan? Banyak sejarah yang itu mengungkap indahnya cinta itu tidak bisa optimal, sehingga membuat ornamen-ornamen bangunan yang itu sifatnya eksotis. Sebenarnya itu ingin ingin mengungkapkan indahnya romansa mencintai, itu sebenarnya wujudnya itu ada di dalam bangunan. Kalau teman-teman itu membaca sejarahnya dinasti Mughal, itu kan ada raja namanya Mumtaz Jehan sama Shah Jehan. Itu kan seorang raja yang sangat mencintai istrinya, ya kan? Bahkan tiba-tiba belum di usia tua istrinya itu sudah meninggal. Bayangkan, seorang raja yang pusat hidupnya, pusat motivasinya, semangatnya itu ada di istrinya, karena sangat mencintai istrinya. Tiba-tiba istrinya itu meninggal. Tiba-tiba kehidupannya itu mengguncang. Yang mulanya itu ada semangat luar biasa, tiba-tiba itu sudah tidak ada semangat. Tapi Shah Jahan itu ingin mengabadikan cintanya yang itu ditinggal oleh kekasihnya, yaitu berupa sebuah monumental, sebuah bangunan yang sampai hari ini itu dijadikan sebagai keajaiban dunia, yaitu yang namanya itu Taj Mahal. Itu gedung Taj Mahal itu sebenarnya itu kan ingin mengungkap nilai terdalam cinta itu sendiri, ya kan? Karena cinta itu sangat indah, sangat agung, itu kan banyak diungkapkan melalui bangunan-bangunan, ya kan? Bahkan para filosof, para sastrawan, para penyair itu kan ingin mencoba menggali makna cinta. Ada melalui puisi, ada melalui novel, ada melalui pemikiran para filosof. Coba kalian teman-teman itu membaca apapun yang itu membahas cinta, ya kan, pasti isinya itu indah dan agung, ya kan. Tapi seindah-indahnya tulisan itu yang itu mengungkapkan cinta, itu sebenarnya hanya setitik dari makna kian mendalam dari cinta itu sendiri. Itu belum seberapa. Nah, ada juga tak ada kata-kata yang mampu melukiskan keindahan dan keagungannya. Sebab hakikat cinta tak dapat ditemukan selain dengan segenap kesungguhan, pengamatan dan penjiwaan. Jadi cinta itu sendiri ya tidak bisa diucapkan dengan melalui kalimat atau dialektika. Kalau hari ini saya coba mengungkap cinta itu, sebenarnya ini tidak mampu mewakili dari indahnya cinta itu sendiri. Karena memang hakikat cinta itu tidak dapat ditemukan, tapi bisa ditemukan ketika orang itu penuh dengan kesungguhan, penuh dengan pengamatan dan penuh dengan ahwal atau rasa. Artinya di sini apa? Cinta itu bukan peristiwa yang sifatnya itu dialektika, konsep maupun teori, ya kan? Misalkan kok ada orang jomblo mengatakan cinta itu demikian, itu pasti kontradiksi, itu pasti salah. Karena apa? Karena dirinya itu jomblo atau single, otomatis dia tidak merasakan cinta. Karena di sini disebutkan apa? Cinta itu adalah hakikat kondisi yang ada di dalam jiwa seseorang. Jadi orang yang layak mengatakan nama cinta itu sendiri yaitu adalah orang yang mengalami cinta. Nah, jadi hari ini sifatnya itu literasi atau sifatnya itu adalah diskusi. Jadi tidak hanya harus mencintai dulu, tapi mempelajari cinta terlebih dahulu. Nah, cinta adalah urusan hati dan hati adalah urusan ilahi. Jangan salah.
kita jatuh cinta, ya, sumbernya itu bukan orang yang kita cintai itu. Sumbernya itu bukan peristiwa-peristiwa yang kita dapatkan, tapi adalah sumber yang paling fundamental, itu adalah di dalam hati. Yang hati ini itu adalah urusan ilahi. Artinya kalau kita mencintai seseorang, artinya Tuhan itu telah menanamkan ke dalam jiwa kita suatu kondisi cinta, dan jiwa ini atau cinta ini mengarah kepada seseorang yang kita cintai. Nah, artinya apa? Kalau itu sudah urusan ilahi, kita kan tidak punya kebebasan untuk memilih, ya kan? Seperti yang saya ucapkan tadi, kenapa kok saya mencintai orang itu, padahal orangnya biasa-biasa aja kok. Coba misalkan teman-teman itu berada di mall atau di kedai kopi, ya kan? Itu kan banyak melihat perempuan-perempuan cantik, ya kan? Kenapa kok hanya satu yang itu mengguncangkan hati, ya kan? Hanya satu itu yang itu tidak bisa membuat kita tidur, hanya satu itu yang membuat kita itu gelisah, ya kan? Artinya Allah itu intervensi, memberikan cintanya ke dalam jiwa kita hanya untuk orang itu. Nah, ini nanti menjadi pembahasan panjang. Jadi sifatnya kitabnya beliau atau bukunya beliau Ibnu Hazm memang sifatnya itu sufistik, baunya itu spiritualitas. Oke. Cintaku padamu abadi sepanjang zaman, tak lebih tak kurang oleh alasan. Cintaku tak beralasan kecuali keinginan mencintai. Cintaku tak bersebab yang dimengerti oleh manusia. Jadi cinta itu jangan salah, sifatnya itu universal. Sifatnya itu tanpa ruang dan tanpa waktu, dan tidak ada alasan di dalam mencintai, ya kan? Kenapa misalkan kalau kita bertanya sama teman, misalkan kenapa kok kamu mencintai, kok dia menjawab ada sebab, ada alasan, ini berarti itu bukan cinta, itu namanya adalah perdagangan. Contoh kecil gini, aku mencintaimu karena engkau mencintai aku, ya kan? Kalau engkau tidak mencintai aku tidak mencintaimu. Ini kan sifatnya kan timbal balik, sifatnya kan kayak orang berdagang, mengambil untung. Tapi cinta itu tidak seperti itu. Cinta itu tidak ada alasan, tidak ada alasan engkau harus mencintaiku dulu baru aku mencintaimu, enggak. Atau engkau harus lulus S1 dulu baru aku boleh engkau melamarku, misalkan. Itu enggak ada itu. Jadi tidak ada alasan apapun yang membuat orang itu jatuh cinta kepada orang lain. Nah, kecuali keinginan mencintai itu sendiri. Jadi yang ada itu desire of loving, yang ada itu hasrat untuk ingin memiliki. Tidak ada embel-embel, tidak ada topeng ini dan semua alasan itu nggak ada. Karena memang cinta itu tidak ada pamrih, tidak ada yang namanya itu sebab alasan-alasan apapun yang itu malah menjadikan cinta itu sendiri itu malah tidak seutuhnya. Nah, jika cintamu tak beralasan, selain ia yang kau cintai, maka ia nyata dan tak akan lenyap selamanya. Ini pelajaran untuk kita semuanya. Kita kan biasanya hari ini mencintai, berpikirnya mungkin yang paling fundamental pasti adalah postur tubuhnya. Aku mencintaimu karena kamu cantik, karena kamu anggun, karena kamu anaknya orang kaya. Nah, itu kan alasan-alasan. Aku bisa mencintaimu karena kamu punya ini, ya kan? Nah, tapi ini dikonstruksi oleh Ibnu Hazm yang seperti itu bukan cinta, ya kan? Itu pasti akan umurnya itu akan lenyap, tidak panjang, mungkin hanya 1 bulan atau dan sebagainya, karena punya alasan, ya kan? Tapi kalau cinta itu tak beralasan, ya kan? Itulah yang membuat cinta itulah anggung, yang membuat cinta itu tumbuh selamanya. Jika cintamu digerakkan oleh suatu alasan, maka ia akan hilang bersama hilangnya alasan itu. Nah, kalau dasar mencintai kita kok
cantik, ganteng, ingatlah bahwa cantik dan ganteng itu tidak selamanya, ya kan? Kalau dasar kita itu karena itu, mungkin 2 tahun 5 tahun ganteng dan cantik itu sudah berubah seperti halnya dawuhnya beliau, maka ia akan hilang bersama hilangnya sebab itu atau hilangnya alasan itu, ya kan? Jadi hanya mencintai ketika cantik, hanya mencintai ketika engkau kaya. Tapi kalau engkau sudah tidak kaya, aku tidak mencintai lagi. Nah, logikanya seperti itu. Itu adalah cinta yang tidak murni. Tapi cinta yang murni itu adalah cintamu tak beralasan selain ia yang engkau cintai. Maka ia nyata dan tak akan lenyap selamanya. Jadi coba kita mencintai tanpa embel-embel apapun, tanpa alasan apapun. Bisa nggak? Nah, kalau kok kita bisa, itulah cinta yang paling nyata dan itu akan berumur selamanya, akan langgeng. Nah, karena cinta tadi itu agung, ya kan? Otomatis apapun itu wujudnya, pasti di dalamnya itu sesuatu yang baik, yang indah. Nah, coba kita lihat lagi. Ini menurut saya unik dari Ibnu Hazm. Jadi cinta itu adalah obat dan penyakit. Nah, coba kita lihat. Dan sungguh cinta adalah penyakit, dan obatnya terletak pada sejauh mana engkau mau berteman, berbagi, sejauh mana engkau menziarahi tempat yang kau senangi, ya kan? Ini kan seperti halnya orang yang sudah mencintai itu lama tidak bertemu dengan orang yang dicintainya. Itu kan seperti orang yang sedang sakit yang itu butuh obatnya, ya kan? Nah, salah satu obat orang yang jatuh cinta tapi tidak pernah ketemu, yang ada itu hanya rindu. Untuk melenyapkan atau menstop rindunya itu, jalan satu-satunya pasti butuh yang namanya obat. Obat itu adalah sejauh mana engkau menziarahi tempat yang engkau senangi, ya kan? Jadi perpisahan itu adalah penyakit, pertemuan itu adalah suatu obat untuk mengobati rindu kita yang tak kunjung selesai. Nah, orang yang terkena panah cinta tak akan mau melepaskannya. Oh, jangan salah. Orang kalau sudah jatuh cinta itu tidak bisa melepaskannya. Bahkan dirinya sendiri itu tidak mampu untuk membuangnya. Contoh kecil, bahwa misalkan teman di antara salah satunya mungkin mengalami sudah cinta banget sama seseorang, tapi ketika menembak kok ternyata ditolak, ya kan? Loh, coba cermati, saat ditolak itu kita kan sebenarnya masih mencintai kan, ya kan? Tapi kita berusaha, sudahlah jangan mencintai, sudahlah lupakan. Itu kan sebenarnya menyiksa hati kita sendiri, ya kan? Tapi hati itu walaupun yang kita cintai itu mengucapkan tidak mau dengan kita, misalkan ini hanya sebagai ibarat, tapi kan kita tidak mampu membuang cinta itu, ya kan? Artinya apa? Kalau kita sudah terkena panah, kita itu tak akan mampu untuk melepaskannya. Jadi di dalam tradisi Yunani itu ada dewa yang gambarnya itu anak kecil, dia membawa panah dan dia punya sayap. Nah, ini dewa namanya Eros, dia itu memanah hatinya seseorang, ya kan? Karena dikenal sebagai dewa cinta. Nah, kalau sudah terkena panahnya dewa Eros ini, orang ini berubah. Orang ini mencari belahan jiwanya, ya kan? Nah, bahkan dia itu tidak bisa bahagia kalau tidak bertemu dengan belahan jiwanya. Makanya kalau sudah terkena panah cinta, orang itu tidak mampu untuk mencabut cintanya itu. Mencabut cintanya seperti halnya itu membunuh dirinya sendiri. Cinta yang mulanya itu dipandang hina, itu malah menjadi mulia. Cinta mengubah yang rumit menjadi mudah saja. Coba bayangkan, kalau ada orang jatuh cinta, iya kan, itu sebenarnya itu sudah tidak masuk akal lagi, ya kan? Coba bayangkan, misalkan teman-teman itu kan melihat banyak orang
yang berhubungan atau bahasanya anak muda itu pacaran, ya kan? Itu misalkan pacarnya itu mau WA, Mas, bentar ada bel. Misalkan eh, ceweknya itu WA, Mas, jemput saya ada di Jogja. Sedangkan kita sendiri itu ada di Semarang, ya kan? Kalau kita itu mencintai, walaupun panas, walaupun hujan, walaupun macet, kita itu nggak peduli itu, ya kan? Tapi berbeda kalau kita itu tidak mencintai, wah sudah males dulu, ngapain ke Jogja jauh-jauh, ya kan? Panas, macet, dan lain sebagainya. Nah, artinya apa? Cinta itu menjadikan atau merubah seseorang yang mulanya itu dipandang hina itu menjadi mulia karena digerakkan oleh cinta itu sendiri, ya kan? Karena cinta itu agung dan cinta itu ada di dalam hati manusia, maka dia akan digerakkan oleh cinta itu sendiri. Yang mulanya itu normal itu menjadi sesuatu yang luar biasa. Yang mulanya misalkan rumit itu mudah. Contoh kecil, kalau kita itu sudah mencintai ilmu, ya kan, itu kan membaca 5 jam sehari sampai malam, itu kan mudah-mudah saja, ya kan, karena kita sudah mencintai ilmu pengetahuan. Membaca buku serumit apapun itu sesuatu yang indah, yang nikmat. Tapi kok orang yang males, orang yang tidak mencintai ilmu, itu membaca buku 5 menit, 10 menit itu sudah puyeng, sudah putus asa atau sudah lelah lah. Nah, itu artinya apa? Kalau dasarnya itu cinta, ya kan? Cinta itu pasti akan mampu mendobrak benteng-benteng yang hebat yang itu tidak bisa kita dobrak. Yang bisa mendobrak sesuatu yang sulit itu adalah cinta itu sendiri. Nah, ini tanda orang jatuh cinta. Coba kita cek ya teman-teman, apa saja tanda-tandanya orang yang jatuh cinta. Jadi tandanya pertama itu adalah pandangan. Nah, jangan salah, menurut Ibnu Hazm itu mata itu adalah jendelanya jiwa, ya kan? Mata itu sebenarnya ketika menatap itu menunjukkan beribu-ribu makna, beribu-ribu ucapan yang itu tidak bisa disampaikan melalui mulut kita. Makanya matanya itu bergerak seiring gerak orang yang dicintainya. Mata bisa menyampaikan beribu-ribu pesan. Jadi orang yang jatuh cinta itu tatapannya itu adalah penuh makna, ya kan? Matanya itu bergerak seiring gerak orang yang dicintainya, ingin selalu melihat orang yang dicintainya, bahkan tidak mau melepaskan sedetik pun melepaskan pandangan kita untuk tidak melihatnya. Bahkan kita itu nggak mau tidur sebelum kita itu tahu kabarnya. Kita itu nggak bisa tidur sebelum kita itu tahu bahwa dia itu baik-baik saja. Nah, jadi tanda pertama itu adalah pandangan. Kemudian yaitu percakapan. Segala ungkapan tentangnya sungguh kunikmati. Jadi kalau orang yang kita cintai itu atau orang yang kita jatuh cintai itu, dia kok cerita, dia kok ngomong, itu kan suatu kenikmatan. Kita bahagia, kita ceria, ya kan? Bahkan kita itu tidak mau berhenti atau meninggalkan dia, ya kan? Ingin selalu bersamanya dan ingin mendengar apa-apa yang itu keluar dari mulutnya. Karena ia itu memesona, wanginya semerbak seumpama kasturi. Kala ia berbicara tak ku dengar orang yang di sampingnya, nggak peduli orang lain. Yang ku dengar hanya engkau, wahai puspita hatiku misalkan. Wah, gaya anak muda ya kan. Nah, jadi walaupun banyak sekali orang yang berbicara, tapi aku hanya ingin mendengarkan darimu. Walaupun pembicaraanmu itu tidak penting, tapi itu menurut saya itu adalah sangat penting dan sangat bermakna, ya kan, karena engkau adalah orang yang saya cintai. Nah, gambarannya seperti itu. Kemudian adalah menangis. Jangan salah, menangis itu tidak identik dengan putus asa
atau patah hati, enggak, melainkan apa, menangis itu adalah tanda cinta. Biasanya ini perempuan kalau misalkan tidak dikabari sama cowoknya itu kan menangis, ada rasa kecemasan, ada rasa yang namanya itu ada yang kurang di dalam hidupnya kalau tidak ada kabar dari orang yang kita cintai, ya kan? Karena apa? Perempuan kan jiwanya itu lembut, ya. Makanya cowok-cowok itu harus pengertian. Paripurna kesabaran telah pecah dan air mata pun telah tumpah. Nah, jadi apa namanya? Di saat kita mencintai, menangis itu sah-sah saja. Tapi menangis kalau itu ada alasan rasional, atau takut ditinggal, atau takut tidak ketemu dan lain sebagainya, itu absah-absah saja. Yang kemudian apa? Mengerjakan segala perbuatan yang bisa dilakukan sang pujaan jiwanya, ya kan? Karena orang yang kita cintai itu suka masuk ke perpustakaan, ya kan? Kita yang sebelumnya itu tidak mau masuk ke perpustakaan dan tidak mau membaca buku, tiba-tiba ketika saat kita mencintai orang yang kutu buku, tiba-tiba kok kita sering masuk ke perpustakaan. Nah, bayangkan, artinya apa? Kita melakukan segala perbuatan yang itu yang dilakukan oleh pujaan jiwa kita. Tidak hanya itu saja, banyak sekali. Misalkan kalau orang yang kita cintai itu suka berbuat baik dengan orang lain, kita itu kan juga mengikuti, ya kan? Kita bersama mengikuti yang sebelumnya kita itu tidak seperti itu. Artinya apa? Cinta itu ternyata membuat diri kita itu berkembang, ya kan? Cinta itu membuat diri kita itu bertambah bernilai, ya kan? Karena apa? Kebaikan yang sebelumnya tidak bisa kita lakukan, kita itu ingin melakukan apa yang orang yang kita cintai itu yang sudah dilakukannya. Nah, kita itu ingin melakukannya juga. Kalau yang dilakukannya itu sesuatu yang baik, sebelumnya kita itu tidak bisa melakukannya, tiba-tiba kita itu meniru dan mampu untuk melakukannya. Nah, karena apa? Cinta telah mengubah sang pecundang menjadi pemenang, ya kan? Kita awalnya yang males-males, ya kan, males kuliah, males ngaji, tiba-tiba kok mencintai orang yang suka ngaji, yang suka kuliah, kita menjadi orang yang itu tidak males lagi, atau orang yang sregep kuliah dan ngaji, ya kan? Akhirnya yang mulanya kita pecundang, kita itu menjadi orang baik. Misalnya begini, awalnya kita itu misalkan, nah, awalnya mulanya kita itu tidak pernah ke masjid misalkan, tapi kok saat ke masjid sekali kita itu langsung melihat perempuan dan saat itu juga kita jatuh cinta, ya kan? Akhirnya apa dalam pikirannya? Wah, besok harus ke masjid, besok harus ke masjid, besok harus ke masjid. Akhirnya dia ke masjid itu istiqomah, bahkan sebulan full ke masjid terus. Karena apa? Karena ingin bertemu dan melihat orang yang dicintainya. Hanya seperti itu bisa membuat orang itu jauh lebih baik dari yang sebelumnya, ya kan? Yang awalnya itu pecundang, loser, kemudian itu menjadi winner, menjadi apa? Orang yang pemenang. Nah, ada lagi ini, sang pujaan jiwa laksana sang surya yang menerangi kehidupannya. Tak ada yang lebih nyaman selain berada di sisinya, dan tak ada kebosanan untuk selalu berjumpa dengannya, ya kan? Jadi orang yang mencintai, yang dicintai itu ibarat matahari, ya kan? Kalau mataharinya itu pergi, bayangkan dunia kan gelap. Maka ada istilah anak muda itu diputus itu laksana dunia itu sudah hancur dan sudah kiamat. mungkin ini juga masuk akal juga. Jadi orang yang mencintai itu, dia itu punya sinar matahari, punya tata surya, punya penerangan. Penerang dan tata surya itu adalah pujaan jiwa kita itu sendiri, karena dia itu adalah sumber kehidupan yang menerangi kehidupan kita, ya kan? Tak ada yang lebih nyaman. Jadi kita itu kalau sudah mencintai, di perpustakaan, di meja kuliah, saat ngajar, itu rasanya nggak enak.
rasanya nggak nyaman. Selain hanya nyaman saat berada di sisi orang yang kita cintai, ya kan? Walaupun itu ada di pinggir jalan, ada di bus, kalau itu bersama dengan orang yang kita cintai, hidup itu sudah cukup. Hidup itu sudah cukup, ya kan? Bahkan kita kalau kita pikir, ya kan, kita itu lebih indah duduk di tebing gunung yang indah penuh bunga, tapi tidak dengan bersama orang yang kita cintai. Itu kan rasanya hampa. Tempatnya indah, penuh bunga, tapi bersama dengan orang yang tidak kita cintai. Itu kan rasanya kan tidak ada nilainya, tidak ada keindahan. Tapi kok kita itu berada di pinggir jalan, di halte misalkan, tapi kok bersama dengan orang yang kita cintai, debu-debu yang itu berterbangan, itu seakan-akan berterbangan sebagaimana bunga yang terbang, ya kan? Jadi jalan-jalan yang gersang itu seperti halnya bunga-bunga yang tumbuh. Walaupun itu berada di pinggir jalan, rasanya itu sudah indah dan sudah bahagia, walaupun itu bersama dengan orang yang kita cintai. Dan tak ada kebosanan untuk selalu berjumpa dengannya. Jadi nggak ada yang namanya kebosanan dalam mencintai dengan orang yang kita cintai. Makanya tadi di awal, cinta itu sifatnya itu universal. Sifatnya itu adalah melampaui waktu, ya kan? Jadi kalau kita itu merasa bosan dengan orang yang kita cintai, ada kesalahan dalam perihal kita mencintai. Karena apa? Tak ada kebosanan. Rasanya itu ingin selalu berjumpa. Malam, siang, pagi. Pagi-pagi itu sudah WA, selamat pagi, sudah makan atau belum. Nanti waktu malam itu juga sudah ngantuk atau belum, sudah belajar atau belum. Itu kan menunjukkan selalu ingin berjumpa, selalu ingin bersama. Nah, banyak sekali. Nah, ada juga Ibnu Hazm, itu beliau itu tidak meyakini adanya pandangan pertama. Yang beliau yakini, cinta itu tumbuh seiring dari yang namanya permainan, kemudian itu kesungguhan, kemudian itu lahir yang namanya cinta. Nah, pandangan pertama ini beliau itu diungkapkan di dalam syairnya. Apapun yang cepat bertumbuh dan berkembang, ia akan cepat mati dan tumbang. Jadi teman-teman, kalau kita itu mudah mencintai, ya kan, sama orang itu, kita tanpa perjuangan, tiba-tiba kok dikejar 1 bulan, 1 minggu kok tiba-tiba dapat, itu menunjukkan akan cepat mati dan tumbang. Harusnya apa? Harusnya itu ada proses yang panjang. Nanti kita bahas. Nah, adapun yang lambat tumbuh dan berkembang, ia tak akan gampang mati dan tumbang. Nah, jadi yang mudah hidup itu akan mudah mati. Yang sulit hidup, prosesnya berat, ya kan, lambat, lama, ia tak akan gampang mati dan tumbang. Coba bayangkan, pohon-pohon ya yang akarnya itu mencengkeram, yang tinggi, yang kokoh, yang besar, yang rimbun, ya, yang berbuah, itu kan butuh waktu yang lama, ya kan? Kita mendorong pohon itu nggak bisa terjatuh. Tapi kok ada pohon yang 1 minggu, 1 bulan itu bertumbuh. Kita itu mudah untuk mematahkannya. Tapi pohon yang besar, yang prosesnya itu panjang, kita itu mematahkannya itu sulit. Nah, cinta pun halnya seperti itu. Kalau ada orang tiba-tiba jatuh cinta dan mengungkapkannya, itu tanda cintanya itu tidak langgeng. Tapi kok dia itu berprosesnya lama, berjalan setapak demi setapak, penuh dengan kesabaran, penuh dengan penantian, penuh dengan kerinduan dan lain sebagainya. Nah, itu menunjukkan ia tidak gampang mati dan tumbang. Ini ciri-ciri cinta yang lama ini adalah cinta yang akan langgeng selamanya. Oke. Nah, ini yang disetujui oleh Ibnu Hazm. Beliau itu mengatakan ada loh orang-orang yang itu tidak gampang jatuh cinta, kecuali orang itu mengamati dan menyelidiki keadaan orang yang mencuri hatinya. Contoh begini, saya mencintai seseorang, saya sudah mencintainya,
Tapi saya mencoba menggali bagaimana orang itu, karakternya, cara pandangnya, latar belakangnya, apa kesukaannya. Tapi pun juga tidak selesai di situ. Saya gali lagi orangnya itu bagaimana, mindset hidupnya itu apa yang dia cari, apa yang dia ingin gapai, dan lain sebagainya. Jadi teman-teman, kalau sudah mencintai orang, coba gali sedalam-dalamnya, ya kan? Karena apa? Cinta itu datangnya itu pelan-pelan, ya kan? Kalau kok tiba-tiba jatuh cinta, cinta ini akan mudah terbang pula, ya kan? Nah, ditegaskan oleh Ibnu Hazm, jenis cinta inilah kira-kira yang akan kukuh dan panjang usia, ya kan? Orang yang tidak gampang jatuh cinta, biasanya kalau sudah jatuh cinta, itu malah menggemparkan dunia, atau dia sulit untuk berpaling dengan orang lain, hanya orang itu yang dia usahakan. Nah, cinta yang ini yang kukuh, yang panjang usia. Kemudian Ibnu Hazm itu menjelaskan, cinta jenis inilah yang aku damba-dambakan, dan aku sendiri tak pernah jatuh cinta pada pandangan pertama. Cintaku tumbuh usai proses sekian yang panjang. Jadi mencintai terlebih dahulu itu absah, tapi untuk menyatakan cinta, untuk menegaskan cinta kepada orang yang kita cintai itu harus butuh proses, butuh observasi dan eksperimen kalau dalam dunia metodologis. Nah, jadi gali dulu orangnya seperti apa. Jadi itu kan ada proses, ada pertumbuhan, ada pertemanan, ada persahabatan. Baru di situ kita mengungkapkan. Bahkan kita nggak usah mengungkapkan, itu tidak ada soal. Ya kan, cinta kan hari ini harus diucapkan, nggak usah diucapkan. Perilaku, kata-kata, tatapan matanya, sikap itu sudah menunjukkan tanda-tanda orang yang jatuh cinta. Nah, masuklah engkau secara terpaksa, susah payah, dan keluarlah engkau darinya secara terpaksa pula. Jadi kok cinta itu mudah, ya, itu pun juga akan mudah perginya. Tapi kok cinta itu masuk ke dalam diri seseorang secara terpaksa, prosesnya panjang, waktunya lama, nah, maka dia akan keluar darinya secara lama pula, secara terpaksa pula. Jangan salah, sesuatu yang itu dimasukkan secara terpaksa itu kan sulit, itu kan menyakitkan, ya kan? Tapi kok sudah itu bisa dimasukkan, itu kan sulit untuk mencabutnya, ya kan? Gambarnya seperti itu. Tapi kok mudah untuk dimasukkan, itu mudah pula untuk dikeluarkan. Tapi kok mudah, kok sulit untuk dimasukkan, butuh perjuangan, itu pun juga sulit untuk dikeluarkan. Nah, sekarang teman-teman, cinta kita itu versinya yang mana? Yang mudah, yang santai, yang sulit, atau cinta pertama, atau mencintai setelah kita itu mengamati dulu, ya kan? Jadi nggak ada istilah aku bertemu denganmu kemudian aku langsung jatuh cinta, itu nggak ada. Tapi dengan proses yang lama dulu, tiba-tiba tumbuh yang namanya cinta, itu baru cinta yang sebenarnya, ya, yang itu akan kukuh dan panjang usianya, kata Ibnu Hazm. Nah, sungguh cinta sejati tak lahir dalam kejapan, ini ditegaskan oleh Ibnu Hazm. Lahir bukan oleh paksaan. Sungguh cinta sejati berjalan lambat dan pelan. Lihatlah bagaimana yang tumbuh cepat, ia segera tumbang dan sekarat. Lihatlah, aku ini tanah gersang, tak gampang bagi tanaman tumbuh berkembang. Tapi sekali tanaman bertahan, ia tak gampang tumbang atau dirobohkan, karena akarnya kuat dan mencengkeram. Nah, jadi cinta itu, ya, bentar. Jadi cinta itu seperti halnya pohon. Pohon, kalau itu di bawahnya akarnya kuat, itu kan sulit untuk kita cabut. Tapi kita bertanya, untuk bisa menjadikan pohon ini besar dan punya akar yang mencengkeram, ini kan butuh yang namanya proses yang panjang, ya kan? Butuh waktu yang panjang. Tapi kita coba bayangkan pula, ketika pohon ini sudah berdiri tegak, punya akar yang mencengkeram, badai, topan, panas, itu tidak
akan mampu menggoyahkan pohon yang sudah besar ini, ya kan? Nah, artinya apa? Kita harus membangun cinta seperti halnya proses pohon yang itu sudah besar, ya kan? Yang punya tubuh yang besar, punya akar yang mencengkeram. Diibaratkan oleh Ibnu Hazm bahwa lihatlah bahwa aku ini adalah tanah yang gersang, tak gampang bagi tanaman tumbuh dan berkembang, ya kan? Karena apa? Tanah yang gersang itu kan sulit untuk untuk tumbuh-tumbuhan bertumbuh di situ, ya kan? Mungkin satu hari atau satu minggu yang kita tanam di tanah gersang itu kemudian mati. Tapi kok ada tumbuhan itu bisa hidup di tanah gersang, ini adalah cikal bakal bahwa tumbuhan ini akan langgeng dan akan tinggi dan mencengkeram. Nah, ini menunjukkan sebenarnya Ibnu Hazm ini, orang itu di awal tadi, bahwa orang itu sulit untuk mencintai karena tanahnya itu gersang, ya kan? Tapi kok dia tiba-tiba mencintai, ya kan? Langsung apa? Dia itu akan cintanya itu akan bertahan dan itu tidak tumbang atau sulit untuk dirobohkan. Nah, ini ada hubungannya dengan itu. Artinya apa? Cinta itu melalui proses yang panjang. Tidak ada logika cinta itu datang secara tiba-tiba. Nah, intinya seperti itu. Nah, ini tentang perempuan. Jadi Ibnu Hazm waktu umur 14 tahun itu kan hidup di istana. Dia belajar, di antara belajarnya itu dengan para pembantu-pembantu istana. Dan juga beliau Ibnu Hazm ini pun juga punya pembantu keluarganya. Nah, bahkan ceritanya itu beliau ditulis di autobiografinya, saya saat itu mengetahui hal-hal semuanya tentang perempuan, bahkan sampai pribadi-pribadinya, ya kan? Nah, di situ beliau nanti mengetahui seluk-beluk keindahan perempuan, terutama tentang cara make upnya, cara berpakaiannya, kekhususannya dan lain sebagainya. Bahkan ada cerita pula beliau itu waktu di umur 14 tahun sama, dia itu saat di rumah sering melihat ada perempuan. Yang perempuan ini setiap hari itu lewat di depan rumahnya Ibnu Hazm. Nah, di saat itu di umur 14 tahun itu Ibnu Hazm itu karena sudah melihat setiap hari, itu timbul yang namanya cinta. Nah, ini kan sejalan dengan teori yang tadi bahwa cinta itu tumbuhnya itu seiring waktu dan proses yang lama. Dan Ibnu Hazm ini dia setiap hari itu melihat perempuan. Hari ini itu, kemarin itu, besoknya itu terus. Mungkin perempuannya itu cantik, mungkin anggun juga. Nah, Ibnu Hazm itu jatuh cinta, lahir tumbuhnya cinta ini seiring dengan proses setiap hari dia itu melihat perempuan itu. Nah, tapi walaupun demikian, Ibnu Hazm itu mengisahkan bahwa cintanya itu tidak pernah tersampaikan dengan orang yang dicintainya itu, yang setiap hari itu lewat di depan rumahnya. Tapi nggak apa-apa, itu kan masih muda saat itu. Nah, kata Ibnu Hazm tentang perempuan, kilauan pesona yang dulu menjadi pusat perhatian semua orang kini redup dan hilang sama sekali. Iya kan? Banyak loh pesona-pesona perempuan yang dulunya kita anggap bahwa dia primadona, ya, yang kita anggap dia adalah satu-satunya perempuan yang indah. Atau ada istilah begini, saya baru melihat perempuan hari ini, walaupun sebelumnya saya itu sudah melihat perempuan, tapi saat hari ini saya mengucapkan saya seakan-akan itu baru melihat perempuan, ya kan? Karena apa? Karena ada rasa dengan perempuan itu, ya kan? Ada pesona, ada kilauan pesona yang indah yang itu menuju ke dalam jiwa saya. Walaupun demikian, itu menjadi pusat perhatian, tapi ternyata kok redup, hilang sama sekali. Maksudnya apa? Kalau kita itu jatuh cinta, ya,
itu kan melahirkan sesuatu yang itu tidak bisa kita ucapkan, ya kan? Tapi kok kita itu sudah tidak jatuh cinta sama perempuan itu, ya kan? Walaupun orangnya itu sama, cantiknya itu sama, rambutnya nggak berubah, cara berpakaiannya nggak berubah, tapi cinta kita sama orang itu sudah tidak ada. Nah, akhirnya apa? Akhirnya rasa itu redup, hilang sama sekali. Jadi sudah tidak ada rasa, nggak ada keindahan lagi saat melihatnya, ya kan? Jadi perempuan itu menurut versi Ibnu Hazm itu diibaratkan sebagaimana pohon yang wangi dan berbunga. Bila pohon itu tidak dirawat dengan baik, maka keindahan dan wanginya itu akan berkurang, ya kan? Jadi perempuan itu sudah wangi dan berbunga, ya kan? Sudah cantik, anggun, itu kan hakikat perempuan. Suka dengan keindahan, itu perempuan. Kok ada perempuan itu tidak suka dengan keindahan, itu bukan perempuan. Itu mungkin nalurinya sudah salah. Nah, kalau perempuan itu kita rawat dengan baik, ya kan? Kita hormati atau kita junjung tinggi nilainya sebagai perempuan, ya kan? Kita menjalin hubungan yang baik, ya kan? Perempuan yang sudah wangi dan berbunga ini akan semakin tambah wanginya, ya kan? Akan semakin banyak bunga di dalam dirinya, dan wanginya itu tidak berkurang-kurang. Karena apa? Kita itu selalu merawatnya dengan baik, atau setiap hari kita itu memberikan pupuk, memberikan air, ya kan? Padahal sudah berbunga, tapi kok kita rawat dengan baik, bunga ini akan semakin tampak indah, akan semakin tampak mewangi. Nah, itu perempuan. Dan perempuan itu laksana bangunan. Bila bangunannya tak dipelihara, seiring bertambahnya usia, ia akan rusak bahkan sirna. Nah, jadi kuncinya perempuan itu ada pada bagaimana cara kita memeliharanya, atau cara kita itu menghormatinya, ya kan? Kita sudah jatuh cinta sama perempuan, ya kan? Kita sudah dapatkan, tapi kok kita tidak ada upaya untuk berhubungan baik, ya kan? Otomatis apa? Suatu saat itu akan pasti rusak, ya kan? Cintanya sudah redup, ya kan? Karena hubungannya tidak baik dan lain sebagainya. Jadi perempuan itu indah, wangi dan berbunga. Itu akan tampak indah dan wangi, ya kan? Ketika ada yang merawatnya, ya kan? Yang merawatnya ini harusnya itu adalah orang yang baik, yang bisa mencintai dengan cinta yang benar. Kalau sudah demikian, ya kan, dia itu akan indah dan wangi dan bahagia. Nah, itu perempuan. Oke, baik, itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Apabila ada tutur kata yang kurang pas, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.